Erick Thohir bicara nasib Sintayong usai timnas Indonesia dihajar Irak. Akal busuk Thailand agar timnas Indonesia tidak lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. PSSI resmi layangkan protes ke AFC atas gol kontroversi Irak ke gawang Indonesia, serta beberapa kabar seputar timnas Indonesia. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, kami minta dukungan Sobat Sanggaruda untuk like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Timnas Malaysia harus mengakui ketangguhan Yordania dengan skor telak 0-4 dalam laga perdana Grup E di Piala Asia 2023 yang digelar di Al Janoub Stadium Al Wakrah pada hari Selasa 16 Januari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Yordania bermain impresif sebanyak 2 kali 45 menit. 4 gol kemenangan Yordania atas Malaysia diborong oleh 2 pemain, masing-masing Mahmud Al-Maradi dan Musa Al-Tamari. Berkat hasil ini, Yordania pun untuk sementara berhak memuncaki klasemen Grup E dengan poin 3, unggul selisih gol dari Korea Selatan. Di sisi lain, Malaysia harus puas terpuruk di dasar klasemen. Petugas video asisten referee VAR asal Thailand mengesahkan gol offside Irak ke gawang timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Apakah ini pertanda Thailand tak rela timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023? Pada hari Senin 15 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia bersua Irak di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023. Hasilnya Timnas Indonesia asuhan Sintayong kalah 1-3 dari Irak. Gol kedua Irak yang menyebabkan Singa Mesopotamia julukan Irak unggul 2-1 atas Timnas Indonesia menyulut kontroversi. Sebab sebelum Osama Jabbar Syafiq Rashid membobol gawang Timnas Indonesia memanfaatkan bola rebound, penyerang Irak Mohanad Ali lebih dulu terjebak offside. Wasit asal Uzbekistan yang memimpin pertandingan, Ilgiz Tantashev, sempat berkomunikasi dengan petugas VAR yang ada di studio. Ilgiz Tantashev meminta untuk mengecek siaran ulang apakah telah terjadi offside sebelum terciptanya gol kedua Irak. Namun, setelah dilakukan pengecekan, Ilgiz Tantashev mengesahkan gol tersebut. Padahal, terlihat jelas dalam siaran ulang, Mohanad Ali berada di posisi offside. Dalam laga semalam, ada 3 orang yang bekerja sebagai petugas VAR. Mereka ialah Salman Ahmad Falahi dari Qatar yang bertugas sebagai pemimpin. Kemudian ada Sipakorn Fu Udom yang bertugas sebagai asisten video asisten referee atau AVAR 1. Kemudian ada Rawut Nakarit yang bertugas sebagai reserve AR. Reserve AR adalah asisten wasit tambahan yang bertugas membantu asisten wasit utama dalam sistem VAR. Karena itu ada 2 wasit asal Thailand yang mengawasi VAR dalam laga semalam. Apakah mereka membawa sentimen rivalitas timnas Indonesia dan Thailand ke laga semalam? Hanya mereka yang tahu jawabannya. Namun, satu hal yang pasti, akibat gol tersebut, timnas Indonesia ketinggalan 1-2 di akhir babak pertama. Pada akhirnya, timnas Indonesia pun tumbang 1-3 dari Irak di laga pertama Grup D Piala Asia 2023. Di sisi lain, PSSI mengklaim telah mengirim protes ke Federasi Asia soal kontroversi gol kedua Irak ke gawang timnas Indonesia. Kami sudah resmi melayangkan formulir protes dan diserahkan langsung ke match komisioner seusai pertandingan, kata manajer Timnas Indonesia Endri Irawan.
Endry Irawan tahu betul bahwa protes PSSI tidak bisa mengubah hasil. Indonesia tetap kalah dari Irak dengan skor 1-3. Namun, ada hal lain diharapkan PSSI dengan protes tersebut. Setidaknya untuk pertandingan-pertandingan di ajang Piala Asia 2023 ini, para wasit atau perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan, ucap Endry Irawan. Sementara itu, pelatih Sintayong juga sangat kecewa dengan gol kedua Irak. Selain merasa itu adalah offside, pelatih asal Korea Selatan itu menilai gol Osama Rashid berdampak besar bagi Indonesia. Gol itu mengubah jalannya laga. Hasil ini, kekalahan dari Irak, khususnya dengan skor 1-3, kami mengaku kalah. Saya juga menerima. Kira-kira 60-40 tim Irak lebih dominan di pertandingan, kata pelatih Sintayong. Namun, seperti yang saya singgung di awal, gol kedua lawan mengubah arah pertandingan. Padahal teknologi baru VAR sudah diterapkan di kompetisi ini, tapi keputusan akhir tetap dibuat oleh wasit. Jadi hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi, tutupnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara mengenai kelanjutan masa depan Sintayong usai kekalahan Timnas Indonesia di Irak di Piala Asia 2023. Ia mengatakan pelatih asal Korea Selatan itu masih punya kesempatan asalkan bisa mencapai target yang sudah diterapkan. Sebagaimana diketahui, Sintayong dibebani target membawa Timnas Indonesia Senior dan U23 menembus 16 besar Piala Asia 2023. Tentunya itu menjadi tantangan untuk pelatih 53 tahun itu. Erick Thohir mengatakan PSSI dan Sintayong sudah ada kesepakatan terkait target-target yang diberikan dalam kedua timnas itu. Untuk saat ini, pihaknya memberikan dukungan untuk pelatih itu. Saya support penuh dan sesuai dengan skor kesepakatan, Sintayong dikontrak sampai bulan Juni dengan target-target lolos 16 besar. Setelah itu kami review, kata Erick Thohir di Jakarta pada hari Senin 15 Januari 2024. Menteri BUMN itu mengatakan pihaknya sangat terbuka memperpanjang kontrak mantan pelatih Korea Selatan itu. Namun, hal itu jika Timnas Indonesia Senior dan U23 dapat berbicara banyak pada Piala Asia 2023. Kalau salah satunya, misalnya kalau tim U23 lolos dari PES Group, bahkan sampai ke 8 besar, bukan tidak mungkin mandatori mendapat perpanjangan sampai 2027, ucapnya. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan hubungannya dengan Sintayong saat ini tidak ada masalah apapun. Keduanya berupaya bekerja sama secara profesional demi kebaikan Timnas Indonesia.